Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat NA Media dimanapun Anda berada, senang sekali kita berjumpa kembali di dalam acara yang baru di dalam channel ini, tepatnya yang bertemakan dengan podcast bincang-bincang dengan berbagai bintang tamu, narasumber yang sangat eksklusif, kredibel dan kompetitif di bidangnya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sangat berbahagia sekali karena di tengah-tengah kita sudah hadir guru kita bersama, yaitu ketua daripada bidang Ubudiyah wa Ta'lim Pondok Pesantren Nurul Amanah, yang terhormat yang mulia Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Umar Al-Attas LC.SH. Apa kabar Habib? Alhamdulillah, ala khair wa afiyah. Alhamdulillah. Baik, pemirsa semua NA Media dimanapun Anda berada, bincang-bincang kita kali ini kita akan sedikit, tidak sedikit pastinya banyak sekali yang akan kita bahas pada malam hari ini, mengenai isu-isu kontekstual yang sedang marak di masyarakat pastinya, tentang keadilan dalam pandangan atau kacamata syariat. Nah, pastinya bincang-bincang seperti ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat umum, karena banyak dari masyarakat Islam sendiri yang kalau dengar kalimat syariat itu kupingnya kayak digigit semut, Bib. Oh gitu. Kupingnya kayak digigit semut. Nah, sekarang kita akan bahas nih, tinjauannya itu sebenarnya seperti apa sih syariat itu, dan keadilan itu seperti apa ditinjau dalam kacamata syariat. Untuk yang pertama Habib, syariat ini kan merupakan kalimat yang tidak asing di telinga ya. Tapi banyak yang masih salah itu Bib, dalam memahami makna syariat sesungguhnya. Baik secara term kebahasaan dan term istilah. Ya. Kira-kira apa aja sih Bib yang terkandung dari pengertian syariat itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para pemirsa NA Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan juga wabah corona yang sedang menimpa negeri kita ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat beraktivitas normal kembali seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Tadi ditanyakan tentang masalah syariat gitu ya. Syariat. Syariat kalau kita melihat dari aspek bahasa itu ada dua pengertian. Yang pertama, syariat bimakna mauridil ma. Mauridil ma ini sumber air. Syara'atil ibil ay akhadzat tariquha ilal ma. Dalam artian onta itu berjalan menuju sumber airnya untuk dia minum. Maurid maknanya sumber air. Syariat dari segi bahasa ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua itu bisa bermakna at-tariqah, jalur. Sawaun kana sayya am hasanah. Baik jalur itu baik ataupun benar. Nah, ini makna syariat secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, di situ diartikan atau didefinisikan oleh para ulama adalah majmu'atul ahkam allati sannahu Allah Subhanahu wa taala ala lisani rasulin min rasulihi li islahi halil ibad fid dunya wal fauz bin najah minan nari fil akhirah. Lebih detail Bib ya. Lebih detail. Jadi yang dimaksud syariat secara istilah ini adalah kumpulan undang-undang yang Allah jelaskan kepada utusan dari utusan-utusannya untuk kemaslahatan hamba di dunia dan selamat dari siksa api neraka di akhirat nanti. Nah, kalau kita melihat ya,
dari definisi syariat ini, kadang-kadang syariat itu dinisbatkan kepada Rasulnya sendiri-sendiri. Kadang dinisbatkan kepada Nabi Adam, namanya syariat Nabi Adam. Kadang dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim, namanya syariat Nabi Ibrahim. Kadang dinisbatkan kepada Nabi Musa, namanya syariat Nabi Musa. Kadang dinisbatkan kepada Nabi Isa, namanya syariat Nabi Isa. Makanya syariat bimakna ini maknanya adalah millah. Bisa dikatakan millah li'annaha tumla 'alan nas. Dinamakan millah karena dia itu didikte kepada manusia. Bisa juga bimakna din. Kenapa dinamakan din? Li'anna Allah yadinu biha yaumil qiyamah. Karena Allah ini akan minta pertanggungjawaban nanti fi yaumil qiyamah. Nah, yang menarik yang kita melihat daripada definisi ini ya Ustaz Hani ya. Dari definisi syariat ini, bahwasanya syariat ini cakupannya bukan hanya aspek duniawi saja, tapi aspek ukhrawi juga, gitu. Tadi dikatakan kumpulan undang-undang, hukum-hukum yang Allah jelaskan, Allah terangkan kepada Rasulnya, ya, untuk kemaslahatan hamba di dunia dan selamat di akhirat dari api neraka. Nah ini. Jadi kalau kita melihat cakupannya dua syariat ini, cakupan duniawi dan cakupan ukhrawi. Nah inilah yang membedakan antara undang-undang atau hukum Allah dengan undang-undang buatan manusia. Nah, kalau undang-undang buatan Allah atau undang-undang syariat Allah ini cakupannya dunia dan akhirat. Tapi kalau undang-undang buatan manusia ini cakupannya hanya aspek duniawinya saja, tidak mencakup aspek ukhrawi. Nah ini. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa syariat itu cuman hanya mengurusi tentang akhirat saja, Bib ya? Oh enggak, semua ada. Semuanya ada. Semua ada. Syariat kita ini bersifatnya universal. Masuk ke dalam segala macam aspek kehidupan manusia. Memang kan terkadang makna syariat ini sering dikotomi gitu, Bib, oleh sebagian kelompok yang menyatakan bahwasanya sudah berbau syariat itu berarti berbau akhirat gitu. Ini berarti kurang tepat pemahaman pemahaman seperti itu. Masya Allah. Baik, berikutnya Habib, ini pertanyaan berikutnya mengenai tentang cangkupan daripada syariat itu sendiri, Habib. Iya. Apakah segala yang ada di dalam payung agama Islam itu semua termasuk syariat Islam gitu? Oh gitu. Ya. Kan tadi yang Habib jelaskan tentang bahwasanya di dalam milah para anbiya itu memiliki berbagai macam syariat yang berbeda mengikuti konteks umat yang akan dihadapi. Nah itu lebih jelasnya seperti apa gitu? Adapun cakupan daripada syariat itu ada 3. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua adalah akhlak, yang ketiga adalah af'alul ibad al-hissiyah, pekerjaan hamba yang zahir, atau lebih kita kenal di sini dengan istilah ilmu fikih. Gitu. Nah, adapun konsep akidah di situ dijelaskan mana akidah yang betul, mana akidah yang fasid, yang rusak. Ini ada semua di dalam konteks syariat, masuk dalam cakupan syariat. Begitu juga akhlak, dijelaskan mana akhlak yang baik, akhlak yang buruk. Dalam ilmu fikih begitu juga dijelaskan mana yang haram, mana yang boleh, mana yang mubah, mana yang sunnah, mana yang makruh gitu. Nah, sekarang kita bahas dari aspek akidah terlebih dahulu ya. Tadi kita berbicara masalah akidah yang sahih dan akidah yang fasid, akidah yang benar dan akidah yang rusak. Emang seperti apa sih gitu. Nah, kita bisa ambil contoh seperti ini. Kesalahan-kesalahan di dalam falsafat. Baik. Kita ambil contoh. Ambil contoh yang pertama bahwasanya sebab itu dapat memunculkan akibat dengan sendirinya. Wah, ini menarik. Tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Atau campur tangan Sang Khalik di sini. Nah, ini menurut pandangan falsafat. Baik. Bahwasanya sebab itu pasti memunculkan akibat. Cuman kalau dalam pandangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya sebab tidak bisa memunculkan akibat dengan sendirinya, Satani. Oh. Tapi di situ ada
campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian sebab tidak dapat bisa memunculkan akibat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ambil sebuah contoh aja. Kalau memang yang namanya sebab dapat memunculkan akibat dengan sendirinya, mestinya kalau orang minum sakit, sebab dia minum obat, akibatnya bisa sembuh. Oh iya benar. Tapi ternyata faktanya kan kalau kita lihat secara nyata, berapa banyak orang yang sakit, dia sudah banyak minum obat, tapi nggak sembuh-sembuh. Karena belum ada izin Allah Subhanahu wa taala. Waduh. Nah, adapun dalil ini kalau kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Kita bisa melihat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang Nabi Allah Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Nah, api kita tahu sifatnya api panas. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan api ini akibatnya pasti akan terbakar. Tapi kalau kita lihat dalam konteks itu, api yang sifatnya panas, segala sesuatu yang bersentuhan dengan api pasti akan terbakar. Ini api berubah sifatnya menjadi dingin, jadi keselamatan buat Nabi Ibrahim. Karena apa? Allah tidak mengizinkan api itu untuk membakar. Nah, ini dalil dari kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itu. Ini berbicara kalau kita berbicara masalah konsep akidah. Gitu. Jadi tidak betul kalau dikatakan sebab dapat memunculkan akibat dengan sendirinya. Tapi di situ jelas adanya izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kita bisa ambil contoh seperti itu. Yang kedua, kita dapat melihat lagi semisal sudut pandang akal. Gitu. Jadi ada satu pandangan di dalam falsafat sebagaimana diutarakan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Segala sesuatu yang tidak terlihat oleh mata atau tidak bisa tergambar di dalam akal, berarti sesuatu tersebut tidak ada. Gitu. Ini harus dipahami nih. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata atau tidak tergambar oleh pikiran atau akal kita, berarti menunjukkan sesuatu tersebut tidak ada. Ini yang keliru, Bib ya. Ini pemahaman yang keliru. Baik. Gitu. Faktanya tidak semua yang tidak terlihat dengan mata atau tergambar di dalam pikiran kita menunjukkan ketidakadaannya sesuatu tersebut. Kita bisa ambil contoh simpel aja. Angin. Angin itu satu pun dari kita belum pernah ada yang melihat wujudnya angin. Hakikatnya wujud angin itu seperti apa? Kita gambarkan dengan kepala kita juga tidak terlintas, tidak bisa untuk kita gambarkan. Tapi kita bisa merasakan kesejukan itu. Kesejukan yang menghampiri kita itu berarti menunjukkan apa? Adanya zat tersebut yang namanya angin. Kita ambil contoh lagi, kentut. Paling simpel lagi masalah kentut. Kentut, siapa yang bisa melihat dengan mata telanjang wujud daripada kentut itu sendiri? Baik. Ya kan? Atau tergambar di pikiran kita bagaimana sih bentuk kentut itu? Kita nggak bisa menggambarkan bagaimana bentuk kentut itu. Tapi ada buktinya. Buktinya simpel. Ketika ada temennya kentut, dia nggak berbunyi, nggak mengeluarkan suara. Tiba-tiba minggir aja. Totonya minggir atau temennya teriak. Dia katakan, ini siapa yang kentut nih? Ketika dia bertanya siapa yang kentut, berarti nunjukin kentut itu ada. Kentut itu ada. Gitu. Jadi ini bantahan kita untuk mereka. Dan ini jelas bahasanya termasuk al-aqidah al-fasidah gitu. Gitu. Kenapa sih di dalam syariat akidah ditaruh di posisi pertama? Gitu. Karena kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa menjalankan syariat itu sendiri kalau kita tidak yakin dengan yang memberi syariat? Makanya ditaruh dulu. Syariat akidah itu urusan pertama di dalam masalah di dalam syariat ini. Gitu. Karena nggak mungkin kita bisa melaksanakan kewajiban sholat, kewajiban puasa, zakat, haji dan yang lain-lainnya kalau kita tidak meyakini zat yang memberikan perintah untuk kita sholat, puasa, zakat dan yang lain-lain. Kayak begitu. Berarti yang saya tangkap, ketidakberadaannya sesuatu bukan berarti menunjukkan sesuatu itu tidak ada, seperti itu, Bib, ya tadi. Betul. Baik. Adapun yang kedua, kita lanjutkan. Gitu, masalah akhlak, gitu kan. Itu.
akhlak ini ternyata juga cakupan dari dalam syariat. Gitu. Dijelaskan dalam syariat, ayat ataupun hadis Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan akhlak. Kita ambil contoh. Semisal Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan kepada kita dalam konteks ayat ini untuk kita berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita. Bahkan syariat melarang kita selaku anak mengatakan kata Allah, wala taqul lahuma uffin. Ini kan menunjukkan apa? Akhlak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Gitu. Kemudian Nabi juga berbicara di dalam hadisnya, birru abaakum, berbuat baktilah kepada kedua orang tuamu. Tabirrukum abna, maka anak-anak kalian pasti akan berbuat baik dan akan berbakti juga kepada kalian. Dan yang paling menarik di sini, ya, Nabi Muhammad SAW. Dan ini mungkin kita bisa jadikan barometer ya tentang akhlak suatu kaum atau akhlak sebuah masyarakat atau komunitas lah. Gitu. Nabi mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Anas bin Malik, inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya, kata Rasulullah. Sesungguhnya tiap-tiap agama itu punya akhlak atau memiliki nilai akhlak. Dan akhlaknya Islam itu adalah malu. Jadi kalau kita pengen lihat satu komunitas, satu kaum, satu masyarakat, apakah akhlak itu terpelihara dengan baik, dengan bagus, gitu, atau masyarakat ini mempunyai akhlak yang baik atau perangai yang baik, kita dapat melihat rasa malu yang ada pada diri mereka. Kalau mereka sudah tidak mempunyai rasa malu, maka sudah jelas berarti tidak ada malunya. Kalau tidak ada malu, berarti tidak ada akhlaknya, karena malu bagian daripada akhlak. Makanya Nabi mengatakan di dalam sabdanya lain, iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau nggak malu, berbuatlah semaunya engkau. Nah, kita bisa lihat nih, pandangan, contoh, kita ambil contoh ya, menutup aurat. Menutup aurat bagi wanita. Menutup aurat bagi wanita ini kan merupakan sebuah kewajiban. Ya. Sebuah kewajiban bagi seorang wanita. Kenapa sih harus menutup aurat? Ya untuk menjaga harga dirinya itu wanita. Gitu. Jangan sampai dilecehkan. Jadi Islam meninggikan harga dan martabat dari seorang wanita dengan cara apa? Dengan cara menutup aurat. Nah, ini juga merupakan bagian dari akhlak di samping. Gitu. Cakupannya juga masuk dalam kategori syariat. Padahal nilai positifnya untuk yang melaksanakan. Nah, sekarang kalau kita pengen lihat gitu. Kita pengen lihat berapa banyak wanita-wanita yang tidak menutup aurat. Kan seperti itu. Atau dia menutup aurat tapi lekuk tubuhnya itu masih terlihat. Gitu. Dan ini kan menunjukkan apa? Akhlak yang tersingkirkan atau akhlak yang tidak dijaga dengan baik gitu. Karena otomatis orang kalau nggak nutup auratnya berarti dia nggak punya malu. Kalau dia nggak punya malu, fasna masyita. Jadi itu juga bisa kita jadikan barometer. Kalau makin banyak perempuan yang tidak menutup aurat, berarti menunjukkan akhlak suatu kampung itu lagi mengalami dekadensi, lagi mengalami penurunan. Kita bisa melihat seperti itu sudah. Gitu. Kadang kan masalah penutup aurat ini kan macam-macam istilahnya. Dia bilang, udahlah, gitu. Bukan aurat yang ditutup, yang penting hati dijaga. Sebetulnya gampang kita menjawab masalah seperti ini. Hati gitu. Nih, langsung hati. Kita katakan begini, tidak ada urusan menutup aurat dengan urusan hati. Gitu. Menutup aurat adalah kewajiban dari syariat. Fungsi daripada menutup aurat itu untuk menjaga harkat dan martabat seorang wanita. Wanita ditinggikan derajatnya di dalam agama Islam dengan menutup aurat. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan hati. Kemudian ada lagi yang mengatakan, nutup aurat juga belum tentu baik kan. Berapa banyak yang nutup aurat tapi tidak baik. Gitu. Yang nggak menutup aurat juga bisa dikatakan dia itu baik. Ya kita jawab lagi. Kita katakan kepada mereka,
nggak semua, memang betul nggak semua yang nutup aurat itu harus baik. Iya. Cuman salahnya Anda ketika Anda melihat satu oknum yang menutup aurat gitu berbuat tidak baik, Anda salahkan semua wanita yang menutup aurat. Ini kan keblinger namanya. Kesalahan logika, Bib, ya? Kesalahan dalam berlogika, dalam cara berpikir. Kalau kita dudukin lagi gampangnya begini, umpama ada orang pakai baju koko, pakai sarung, dia duduk di masjid, nggak taunya dia maling tromol. Iya. Ya kan? Terus apa kita mau katakan? Ente jangan pakai koko, jangan pakai sarung. Kenapa? Tuh tukang maling tuh di masjid, maling tromol. Masa kayak begitu? Iya. Kesalahan satu oknum ente ratain semua, kan nggak bisa seperti itu. Atau nanti muncul larangan, nggak boleh pakai baju koko, nggak boleh pakai sarung. Kenapa? Karena itu ciri maling tromol. Kan nggak bisa seperti itu. Nggak bisa dipukul rata. Nggak bisa dipukul rata. Istilahnya kalau orang pakai peci kegedean, ya diganti pecinya, bukan kepalanya kan, Bib, ya? Iya. Kita ingat Nabi Muhammad SAW diutus itu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Gitu. Dan kita bisa melihat lagi, kita ambil contoh lagi. Kita bisa ambil contoh. Tadi kita bahas bahwasanya Al-Qur'anul Karim ini menyuruh kita berbuat baik kepada orang tua, ya kan, diantaranya. Ini kan juga termasuk bagian daripada akhlak kan. Baik. Gitu. Nah, kalau kita melihat dalam satu keluarga, umpama anak kurang ajar dengan orang tua, yang orang tua tidak mengerti hak dan kewajibannya terhadap anak dan keluarganya, ini juga kita bisa melihat, oh berarti apa? Akhlak di dalam keluarga tersebut itu tidak terjaga, gitu. Karena kan Nabi yang menyuruh hak anak terhadap orang tua dan hak orang tua terhadap anak, gitu. Cakupan terakhir tadi tentang syariat. Adapun yang terakhir, yang ketiga itu af'alul ibad al-hissiyah, pekerjaan hamba yang hissi, yang zahir, gitu. Dijelaskan dalam syariat mana yang haram, mana yang mubah, mana yang sunnah, mana yang wajib dan yang lain-lain sebagainya. Atau kita lebih kenal dengan istilah ilmu fikih, itu bahasanya. Nah kalau kita lihat juga fikih itu kan dibagi-bagi. Pembagian pembahasannya itu macam-macam dalam fikih. Ada bab ibadah, setelah bab ibadah bab muamalah, setelah muamalah munakaha, baru tentang jarimah dan yang lain-lain, jika kitabul jinayat dan yang lain-lainnya. Kita kalau melihat dari susunan ini ya, dari susunan ini, bahwasanya syariat itu betul-betul sangat menjaga kualitas manusia. Kita lihat di awal bab ditaruh bab ibadah dulu. Iya. Gitu. Bab ibadah yang cakupannya nanti masalah toharo, wudu, mandi dan yang lain-lain sebagainya, baru masuk ke dalam bab sholat. Ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat di sini hikmahnya apa? Di situ kita selaku hamba perbaikin diri kita dulu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jaga dulu betul hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan kita sudah baik, sudah bagus gitu, maka nanti yang sifatnya muamalah, interaksi kita dengan manusia itu juga akan berjalan dengan baik. Gitu. Berkesinambungan. Berkesinambungan. Muamalah itu kan urusannya urusan perut. Gitu. Kita cari maisha, cari pekerjaan. Di situ jelaskan bagaimana jual beli, gitu. Jual beli yang sah menurut syariat bagaimana, gitu. Orang nggak bakal bisa dia menjalankan jual beli secara baik dan betul, atau bekerja dengan baik dan betul, kalau hubungan awalnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak baik. Salatnya tidak dijaga, kewajiban-kewajiban syariatnya tidak dijaga. Ya nggak bakal bisa dia berbuat. Bekerja dengan baik, cari kerja yang halal, yang bagus, nggak bakal bisa, gitu. Nah, kalau sudah dari segi ya mencari maisha atau mencari kehidupan ini bagus, baru namanya munakahat, ada pernikahan. Diatur lagi akadnya, akad yang sah bagaimana, akad yang batil bagaimana, gitu. Kalau ini semua kita jalankan sesuai runutannya, insya Allah jauh dari yang namanya jinayat. Makanya ditaruh di akhir bab jinayat. Dalam artian apa? Tafaulan, jangan sampai kita umat itu berbuat kriminal. Nah, di situ tuh. Jadi sebenarnya kalau dilihat urutan syariat itu menjaga eksistensi kemanusiaan juga, Bib, ya? Betul. Iya, buktinya tadi jinayat ditaruh di akhir itu. Itu kan menjaga keutuhan manusia juga. Betul.
Jadi syariat itu nggak mengharap jangan sampai kita selaku hamba ini jatuh dalam tindak kriminal. Tindak kriminal. Jinayat itu termasuk hukum kisos kan Bib ya? Yang lain-lain. Termasuk hukum kisos dan yang lain-lain yang babnya apa hikmahnya atau apa itu di bab tersendiri di dalam ilmu fikih. Gitu. Jadi jangan ketika mendengar kalimat syariat, wah ini nanti ada kisos nih. Padahal kisos itu kalau urutan tertib fikih ya di akhir ya. Di akhir ditaruh. Baik. Jadi seperti ada tafaulan begitu, jangan sampai kita masuk atau tercebur ke situ.